البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan seputar takdir. Yang pada pembahasan lalu kita baca keterangan dari Imam Ibn Abil Iz rahimahullahu ta'ala berhubungan dengan perkara talazum antara segala sesuatu yang terjadi dengan keridhaan bahwasanya padanya tidak ada talazum. Sesuatu yang terjadi tidak mengharuskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridhoinya secara syar'i. Naam. Yarhamakallah. Terakhir sampai mana? Lakin. Hah? Fa'ingila idza kana al-kufru. Baik. Nah, pada pembahasan kemarin ikhwan penting untuk dipahami tentang makna ta'ah. Baik. Bahwasanya ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki yaitu apa? Kecocokan terhadap al-amru dini al-syar'i. Itu baru dinamakan taat. Bukan kecocokan terhadap takdir dan masyiah. Nah, karena kelaziman kalau ketaatan itu adalah kecocokan terhadap al-qadar wal masyiah, tentunya iblis adalah apa? Hamba yang taat, dan ini sesuatu yang batin. Nah, dan batilnya kelaziman menunjukkan batilnya perkara yang menjadi sebab kelaziman tersebut. Fasadul lazim yadullu ala fasadil malzum. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Fa in qila idza kana al-kufru bi qada'illahi wa qadarihi wa nahnu ma'muruna an narda bi qada'illah fa kaifa nunkiruhu wa nakrahu. Nah, perhatikan ini pembahasan penting. Ya, jika dikatakan apabila kekufuran itu terjadi dengan qada dan qadar Allah, sedangkan kita diperintahkan untuk ridha terhadap qada yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan.
maka bagaimana kita mengingkari kekufuran dan membencinya? Paham? Permasalahan, pahami dulu maksudnya, kawan. Ya. Karena tasawurul masalah, penggambaran suatu permasalahan ini penting untuk kita tahu jawabannya. Ya, bahwasanya mereka mengatakan kekufuran itu kan terjadi dengan qadha dan qadar. Padahal kita diperintahkan untuk ridha terhadap qadha yang Allah tetapkan. Maka bagaimana kita mengingkari kekufuran dan membencinya? Fal jawab an yuqal, maka jawabannya untuk dikatakan, awalan nahnu ghairu ma'murina birridha bikulli ma yaqdihi Allahu wa yaqdiruh. Wa yuqaddiruh, akan ma yaqdihillahu wa yuqaddiruh. Kita tidak diperintahkan untuk ridha dengan semua perkara yang telah Allah tetapkan dan takdirkan. Walam yarid bidzalika kitabun wala sunnah, tidak datang perintah yang demikian itu dalam satu kitab dan sunnah pun. Bal minal maqdiyyi ma yurda bihi wa minhu ma yuskhatu wa yumqat. Bahkan di antara perkara yang telah ditetapkan itu ada yang diridhai dan di antaranya pula ada yang dibenci. Baik. Kama la yarda bihi al-qadi li aqdiyatihi subhanahu. Bal min al-qada'i ma yuskhatu kama anna min al-a'yan al-maqdiyati ma yughdabu alayhi wa yumqatu wa yul'anu wa yudham. Baik. Sebagaimana seorang qadhi, ikhwan, terkadang tidak ridha dengan ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara ketetapan itu ada yang dibenci. Sebagaimana ada pada sebagaimana sebagian a'yan al-maqdiyah, yaitu perkara-perkara yang ditetapkan secara spesifik, itu ada yang dimurkai, ada yang dibenci, ada yang dilaknat dan dicela. Nah, poin yang pertama ini maksudnya, ikhwan, bedakan antara qadha yang maksudnya adalah apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan al-maqdi, yaitu yang ditetapkan. Adapun yang ditetapkan, kejadian yang ditetapkan itu terkadang ada yang harus kita membencinya, seperti kekufuran, pencurian. Kita tidak boleh kemudian kita meridainya. Taib, kemaksiatan itu sesuatu yang dicela, sesuatu yang dibenci. Itu maqdinya, maqdi, paham maqdi? Nah, sesuatu yang ditetapkan. Adapun qadha dan qadar itu kembalinya kepada apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaksud adalah perbuatan Allah, maka tidak ada satupun yang dicela. Kenapa? Karena semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu mesti bagus. Nah, ini yang pertama. Sehingga kalau yang dimaksud adalah al-maqdinya, yaitu perkara yang ditakdirkannya, maka kita tidak diperintahkan untuk ridha pada semua perkara yang ditakdirkan. Baik. Wa yuqalu tsaniyan, dan katakan yang kedua, huna amran. Di sana ada dua perkara. Baik. Nah, ini semakin memperjelas qada Allah wa huwa fi'lun qa'imun bi dzatillahi ta'ala.
Yang pertama adalah qada'ullah, ketetapan Allah. Maka itu adalah perbuatan yang memang apa? Memang tegak, yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ya, tegak pada zat Allah, dalam artian perbuatan itu ya perbuatan yang merupakan fi'il Allah Subhanahu wa taala. Ini qada'ullah. Kemudian yang kedua maqdiyun. Wa huwal maf'ulu al-munfasilu anhu, yaitu al-maf'ul, yaitu yang ditetapkan, yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi qada Allah itu tidak terpisah. Kenapa? Karena itu adalah sifat, paham? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maqdi itu adalah maf'ul, yaitu yang ditetapkan. Maka itu terpisah dari Allah. Fal qada'u kulluhu khairun wa 'adlun wa hikmah wa nadha bihi kullih. Maka qada itu keseluruhannya bagus, adil dan bijaksana, sehingga kita ridha terhadapnya secara keseluruhan. Wal maqdi, adapun yang ditetapkan itu kisman, ada dua jenis. Minhu ma yurdha bihi wa minhu ma la yurdha bih. Sebagiannya ada yang diridhai, sebagian ada yang tidak diridhai. Ma yurdha bihi, yang diridhai tentunya yang sesuai dengan syariat. Ketika ditetapkan adanya kekufuran, ketika ditetapkan adanya keislaman, kemenangan kaum muslimin, kita tentunya harus ridha dengan itu. Tapi di antaranya ada yang tidak diridhai, seperti apa? Adanya kekufuran, meratanya atau tersebarnya kesyirikan, ini tidak boleh kita ridha terhadapnya. Makanya pembahasan ini ya kawan diringkas oleh Imam As-Safari ini dengan ringkasan yang bagus. Walaysa 'ala 'abdi ar-ridha bi kulli maqdiyyin wala bil qada. Laisa 'ala al-'abdi ar-ridha bi kulli maqdiyyin walakin bil qada. Tidak ada kewajiban atas hamba itu untuk ridha dengan semua maqdi, semua yang ditetapkan. Akan tapi yang kita diperintahkan untuk ridha adalah dengan qada, dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu tsalitsan, kemudian yang ketiga dikatakan al-qada'u lahu wajhan. Qada itu memiliki dua sisi. Ahaduhuma ta'alluquhu bir-Rabbi ta'ala wa nisbatuhu ilaihi famin hadzal wajhi yurda bih. Dikaitkannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka penisbatan qada kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi ini maka diridhai. Wal wajhu tsani ta'alluquhu bil 'abdi. Ya, dilihat dari sisi keterkaitannya dengan hamba. Wa nisbatuhu ilaihi famin hadzal wajhi yanqasimu ila ma yardha bihi wa ila ma yurdha bihi wa ila ma la yurdha bihi. Maka penisbatan qada kepada hamba dari sisi ini maka terbagi menjadi dua, ada yang diridhai, ada yang tidak. Misalul dzalika, contoh untuk hal tersebut, perhatikan contohnya akan semakin jelas. Qatlun nafsi, ya, terbunuhnya jiwa. Lahu i'tibaran. Famin haitsu qaddarahu Allah wa qadahu wa katabahu wa sya'ahu wa ja'alahu ajalan lil maqtuli wa nihayatan li umrih yurda bih. Dari sisi itu adalah Allah yang menetapkan, yang menuliskan, Allah menulis, menghendaki, dan Allah jadikan itu adalah ajal bagi yang terbunuh dan merupakan akhir dari umurnya, maka diridhai. Oh, berarti itu memang sudah takdirnya. Ketika ada seorang terbunuh, memang sudah takdirnya, umurnya cuma segitu, maka kita ridha. Tidak boleh protes pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari sisi itu adalah takdir Allah. Tapi ya kawan, wa min haitsu sadara minal qatil wa basyarahu wa kasabahu
Wa aqdama alaihi bi ikhtiyarihi wa asallaha bi fi'lihi naskhatuhu wa la narda bih. Nah, dari sisi itu muncul dari orang yang membunuh. Perbuatan itu kan muncul dari orang yang membunuh, ya tidak? Dia yang langsung melakukannya, yang mengusahakannya, dan dia yang terjun dengan pilihan dia sendiri untuk membunuh dan bermaksiat kepada Allah dengan perbuatannya, maka dari sisi ini kita membencinya dan tidak ridha. Paham? Daripada hal-hal yang terjadi di muka bumi yang Allah takdirkan, akhwan. Berarti apa? Kalau dilihat dari sisi hubungannya dengan Allah, maka semuanya baik. Maka semuanya kita ridhai. Tapi kalau dilihat dari sisi hubungannya dengan hamba, ketika itu adalah keburukan hamba yang melakukannya, maka kita tidak ridha terhadapnya. Contohnya ini, maka kita harus tidak ridha kepada perbuatan orang yang membunuh tadi. Tidak kemudian ya sudahlah, karena itu sudah takdirnya, sudah. Karena kamu pun berarti apa ya? Kalau sudah takdirnya mesti akan terbunuh dia. Tapi tetap dia dikecam. Kenapa kok membunuh saudaranya sesama muslim dengan sengaja? Nah, pembahasan terakhir ini perhatikan. Ada 3 jawaban yang bagus. Yang pertama, ikhwan, kita tidak diperintahkan untuk ridha terhadap semua yang Allah tetapkan. Ini tidak ada dalilnya untuk ridha pada semua yang Allah tetapkan. Kemudian yang kedua, ada 2 perkara yang harus kita bedakan. Qada Allah yang merupakan perbuatan Allah, maka dari sisi ini kita semua harus ridha karena semuanya bagus. Sedangkan yang ditetapkan, maka dari sisi ini ada yang wajib kita ridha dan ada yang tidak boleh kita ridha. Yang tidak boleh kita ridha diantaranya adalah apa? Kekufuran. Walaupun itu ditetapkan, dilihat dari sisi perbuatan Allah yang menetapkan, maka kita apa? Kita ridha karena Allah mesti ada hikmah pada semua perbuatan-perbuatannya. Tapi kalau dilihat dari sisi perkara yang ditetapkan, maka tidak boleh kita ridha. Kemudian yang ketiga, qada itu dilihat dari 2 sisi hubungannya dengan Allah dan sisi hubungannya dengan makhluk. Dengan ini seorang akan bisa memahami permasalahan dengan baik. Wa qawluhu wa ta'ammuku wan nadharu fi dzalika dzari'atul khidlan ila akhirih. Setelah memberikan tanbih dan tahdzir bahwasanya qadar itu adalah rahasia Allah, beliau katakan berdalam-dalam dan memikir-mikirkannya secara mendalam itu dzari'atul khidlan, jalan yang akan mengantarkan kepada khidlan, yaitu adamut taufik, tidak mendapatkan taufik dari Allah. At-ta'amuk huwal mubalaghah fi talabi syai'. Makna ta'amuk yaitu berdalam-dalam, berlebih-lebihan dalam mencari sesuatu, itu ta'amuk. Wal makna annal mubalaghata fi talabil qadari wal ghausi fil kalami fihi dzari'atul khidlan. Maknanya bahwasanya berlebih-lebihan dalam mencari tahu tentang permasalahan takdir dan menceburkan diri secara mendalam dalam pembicaraan tentang takdir itu adalah wasilah yang akan mengantarkan pada khidlan. Az-zari'ah ay al-wasilah, sarana, jalan. Wa dzari'ah wa darajah was-sulam muqaribatul makna. Yang kemudian kata dzari'ah, darajah dan sulam, ini semuanya maknanya berdekatan, yaitu intinya apa? Tangga, sesuatu yang mengantarkan kepada tujuan. Itu namanya dzari'ah. Wa kadzalikal khidlan wal hirman wat tughyan. Demikian pula kata khidlan, hirman dan tughyan mutaqaribatul makna aidha. Maknanya dekat. Lakin al-khidlan fi muqabalatin nasr wal hirman fi muqabalatil dhafar wa tughyan fi muqabalatil istiqamah. Akan tapi perbedaannya, khidlan itu adalah apa? Adalah lawan dari nasr, yaitu berarti tidak mendapatkan pertolongan. Sedangkan hirman itu apa?
lawan dari al-dhafar, mendapatkan yang diinginkan. Berarti hirman itu berarti dia gagal, tidak dapat apa-apa. Tughyan itu adalah lawan dari keistiqomahan. Wa qawluhu fal hadara kullal hadar min dzalika nadhran wa fikran wa waswasatan. Maka berhatilah dengan sebenar-benar kehati-hatian dari hal tersebut, baik memikirkannya, naam, maupun hanya sekedar berwas-was padanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasaluh inna najidu fi anfusina ma yata'azzamu ahaduna an yatakallama bih qala wa qad wajadtumuh qalu na'am qala dzalika sarihul iman rawahu Muslim. Datang manusia dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya, sungguhnya kami mendapati pada jiwa-jiwa kami sesuatu yang kita itu menganggapnya besar, suatu hal yang berat untuk diucapkan. Maksudnya apa? Mereka mengatakan ada terkadang muncul pikiran-pikiran di benak kami itu sesuatu yang sangat sangat mengerikan untuk kita untuk kita ucapkan berhubungan dengan Allah atau yang lainnya. Kemudian Nabi mengatakan, kalian telah mendapatinya? Mereka menjawab, iya. Qala dzalika sarihul iman. Al-isyarah biqaulihi dzalika sarihul iman ila ta'adzumi an yatakallamu bih. Itu adalah sarihul iman, yaitu iman yang sahih, yang jelas. Kenapa? Karena mereka merasa apa yang dipikirkan itu sesuatu yang besar yang tidak pantas untuk diucapkan, tapi disimpan saja di benak. Karena itu was-was yang dimunculkan oleh syaitan. Nah, seperti misalnya seorang muncul dalam pikirannya masalah takdir ini. Muncul, kenapa sih Allah yang menetapkan, Allah juga yang memasukkan ke dalam neraka, kemudian Allah yang memberikan pertolongan pada hamba, kemudian dia juga yang memasukkan ke surga. Muncul dalam benak, terus apa faedahnya? Terus. Nah ini, sesuatu yang muncul di benak ikhwan, kalau seorang menganggapnya tidak pantas diucapkan, kemudian merasa khawatir, takut dari dampak itu, itulah keimanan yang menghalanginya. Wali Muslim ayatnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil waswasah faqala tilka mahdhul iman. Nabi ditanya tentang waswasah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah mahdhul iman. Wa huwa bimakna hadis Abi Hurairah, sama dengan sarihul iman, yaitu itulah keimanan yang menghalanginya. Fa inna waswasatan nafsi aw mudafa'ata waswasiha bimanzilatil muhadatsatil kainah bainal itsnaini fa mudafa'atul waswasati asy-syaitaniyah wasti'dhamuha sarihul iman wa mahdhul iman. Sebab waswasah jiwa ini dan penolakan terhadap waswas yang muncul itu kedudukannya seperti pertengkaran yang terjadi antara dua orang, yaitu saling berdebat. Taib, maka menolak waswas syaitan dan menganggapnya itu sesuatu yang besar, yang sangat berbahaya, itulah sarihul iman. Iman yang murni, iman yang sehat. Ketika muncul di benak, maka kemudian dilawan, tidak dibiarkan was-was itu menguasainya. Hadhihi tariqatus sahabah radhiyallahu anhum wa tabi'in lahum bi ihsan. Inilah metode para sahabat dan tabi'in. Tsumma khalafa min ba'dihim khalfun sawadul awraqa bitilkal wasawis. Kemudian menggantikan mereka datang kaum setelahnya yang menghitamkan lembaran-lembaran dengan was-was yang muncul. Akhirnya ditulis seperti orang-orang Qadariyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jabriyah. Itu kan asalnya dari was-was yang kemudian ditulis. Adapun sahabat ikhwan muncul itu ditolak.
tidak dimunculkan dalam ucapan, tidak dimunculkan dalam tulisan. Paham? Nah, kemudian orang-orang Mu'tazilah berdalam-dalam dalam memikirkan ini menulis. Nah, allati hiya syukukun wa syubah, yang itu hakikatnya adalah keraguan-keraguan dan syubhat-syubhat. Bal wasawwadul qulub, bahkan mereka menghitamkan hati-hati mereka sendiri. Wajadalu bil batil liyudhidu bihil haqqa, dan mereka mendebat dengan cara batil untuk menghilangkan dengannya kebenaran. Walidzalika aqnaba Syekh rahimahullahu taala fi dhammil khawdi fil kalami fil qadari wal fahsi anhu. Ya, oleh karena itulah Syekh betul-betul mencela secara mendalam pembicaraan tentang qadar dan meneliti secara jauh melebihi kadar yang diizinkan dalam masalah takdir ini. Baik. Makanya kalimat yang diucapkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala dalam pembahasan qadar ini bagus, ikhwani fillah. Kalimat yang qawiyah. Naam. Baik. Yang terkumpul padanya prinsip ahli sunnati wal jamaah tentang masalah takdir. Wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqih. Ila akhiri kalamih. Baik, adapun berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah.